Halo, apa kabar nih, geng? Ini kita ngobrol-ngobrol lagi di obrolan kedua ya setelah satu dekade yang lalu ya kita bikin interview barengan sama teman-teman. Dan kebetulan di sini udah salah satu sahabat gua kali ya anak ini ya, gitu. Karena gua pernah melakukan banyak hal barengan sama dia. Dan sebenarnya seputar ini akan obrolan-obrolan dengan seniman, dengan orang-orang yang menginspirasi orang lain. Ini salah satunya gitu. Dulu pernah ngobrol sedikit dengan Ade Darmawan dan MG sebenarnya. Waktu itu ngobrol-ngobrol soal nongkrong sebenarnya. Nah, itu sih nantinya gua akan ngobrol-ngobrol juga dengan di sini udah ada Sigit sebenarnya ya gitu ya. Tegang banget boy. Gua kayak gitu. Hai. Yoi. Kalau salam YouTuber apa sih? Ih, salam YouTuber lagi. Gila. Git. Nah, ngobrol-ngobrol Git. Nah, Git, lo gimana Git kabar sekarang Git? How are you today? Woi, sebulan 2 bulan terakhir bahkan 6 bulan terakhir dengan masa pandemi kayak sekarang. Apa nih Git yang lagi lo lakuin nih sekarang nih? Kabar selalu sehat lah, harus selalu sehat lah. Karena lu pasti nggak akan mampu beli vaksin, jadi mendingan lu tinggiin imun badan lu. Itu pasti lu harus sehat yang pertama. Yang kedua, ngomongnya ke sini ngadepnya. Oh iya. Nggak usah ke sono. Emang pingin dilihat terus mukanya. Gitu. Iya. Jadi yang itu kabel jangan diinjak belum bayar. kelihatan nggak sih kabel? Jangan sampai. Jadi kita ngomongnya sehat ya. Ya. Nah, itu yang pertama harus meningkatkan imun tubuh, itu penting. Karena lu biar kata ipes nih kerjaan, paling nggak lu bisa melakukan sesuatu lah. Karena di Good School, kita lagi di Good School nih. Karena di Good School tuh lu bisa ya iseng-iseng lah, ngapa-ngapain lah, banyak yang dikerjain lah di sini lah. Entah itu bikin sesuatu, entah itu ngobrol lagi-lagi, dengan ngobrol juga jadi sesuatu lagi, banyak hal lah. Cuman kalau bicara pekerjaan yang bisa dilakukan, itu udah totally nggak ada sebenarnya. Oke. Cuman yang normal gitu ya, nggak ada ya berarti. Yang biasa dikerjakan tuh udah jarang. Udah ya hampir 6 bulan kali ya. Udah 6 bulan. Cuman paling nggak kita bisa melakukan sesuatu lah di Gusco lah. Ada tetap ada pameran, tetap ada konser dan sebagainya. Nah, Git, kita tarik mundur lagi dikit nih sebenarnya kalau ngelihat dari kan sebenarnya kita ketemu udah lama nih dari zaman Jakarta 32 ya gitu ya. 2004 anjing. 2004 gitu. Kita udah mau banyak melakukan hal-hal di luar kendali ya waktu itu ya sebenarnya. Jadi kita banyak keliling ke kampus-kampus, kenalin Jakarta 32, ngajak orang-orang lagi lebih banyak gitu. Nah, kalau tadi kan lo bilang soal nongkrong, bikin ngobrol, terus habis itu jadi ada ide lagi bikin sesuatu itu dan seterusnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya dengan konsep nongkrong yang sekarang hilang nih gitu. Terus apa sih yang lo lakuin sebenarnya gitu? Apakah lo juga masih nongkrong dengan konteks yang lain gitu sekarang ini gitu? Bisa lo ceritain nggak pengalaman lo sendiri deh gitu dengan nongkrong dan ruang deh gitu misalnya? Ya. Kalau nongkrong ya, kalau guyup tuh udah budaya kita lah ya. Iya. Udah budaya kita lah. Nggak usah jauh-jauh di sini lah, di sekitar rumah gua aja masih banyak orang nongkrong. Bahkan sampai sekarang aja tuh masih banyak lah orang yang masih keluar di depan tukang cukur, nongkrong tuh masih banyak. Pertanyaannya adalah apakah mereka sadar sama kondisi sekarang atau enggak. Cuman maksud gua tidak bisa dipungkiri bahwa emang nongkrong boy, maksudnya emang orang seneng nongkrong, orang seneng ketemu orang, ketemu orang lain ya. Kan kalau ngobrol gitu bisa nggak harus ngomongin sesuatu tema gitu kan, nggak usah ya, namanya ngobrol, say hi, bisa ngomongnya panjang. Beda sama obrolan ibu-ibu nih, ibu-ibu kan pasti. Lu pernah juga ada di obrolan ibu-ibu soalnya? Gua kalau belanja sayur pasti obrolan sama ibu-ibu ya? Ibu-ibu tuh ngomongin. Ya, udah dapat sih secara bentuk sih udah dapat. Ya lu nggak percaya kan gue belanja tiap hari. Iya. Nggak ngobrol sama ibu-ibunya yang gue nggak percaya. Nggak, gue pernah ditegur itu. Istrinya kemana mas? Oh gitu, terus? Istri saya terbang, gue bilang gitu. Pokis, padahal di rumah. Oh, pramugari, iya, pramugari. Lo nggak bilang pilot? Enggak, gue bilang pramugari. Jadi
dengan bangganya gue bilang istri saya terbang. Nah terus kembali lagi masalah nongkrong, ya dulu kita kan juga ketemu gara-gara nongkrong. Nongkrong. Kampus kita beda, diketemuin di Lu dulu di? Gue dulu di UNJ. UNJ, iya. Diketemuin di ruang rupa, nongkrong di Ruru, sampai sekarang. Sampai detik ini bikin rekaman ini masih nongkrong. Jadi emang tidak bisa dipungkiri sekali lagi bahwa nggak bisa lama-lama di rumah gue, Boy. Jujur aja ya, waktu pertama kali pandemi itu gue udah berusaha 1 minggu di rumah. Padahal anak-anak target 2 minggu kan, nggak bisa. Seminggu gue bertahan di rumah. Seninnya gue kesini dan alhamdulillah tiba-tiba Gus Cool punya inisiatif bikin APD waktu itu. Betul. Donasi. Sama face shield ya. Sama face shield dan segala macam. Iya. Gue seneng banget. Jadi paling nggak gue punya alasan sama diri gue sendiri, sama keluarga juga bahwa gue kesini ngajain sesuatu nih. Iya. Ada yang dikerjain lah, pasti. Ya entah lu nyari-nyari atau lu ngebikin, pasti ujung-ujungnya kalau lu emang demen ketemu orang nongkrong pasti lu suka lah. Gitu lah. Nah gitu yang gua nggak tahu sebenarnya dari lu misalnya gitu ngobrol-ngobrol kayak gini, kalau ngomongin nongkrong nih atau tempat nongkrong yang asik tuh, karena dari tadi nongkrong nih ya, obrolan kita nongkrong gitu. Terus kalau misalkan tempat nongkrong yang asik menurut lu tuh gimana sih gitu? Tempat nongkrong yang menyenangkan buat kalau gua udah pasti pribadi yang pasti isinya ada teman-teman misalnya salah satunya gitu. Jadi ruangannya mau dimanapun ternyata selama ada teman-teman juga jadi jalan tuh obrolannya gitu. Jadi jalan, jadi ngide bener, jadi bikin sesuatu, ngapain yuk, apaan seterusnya. Kalau lo sendiri yang pasti smoking room. Wah, outdoor dong kalau bisa. Nggak harus outdoor. Maksud gua kan bisa satu ruangan tapi kan sekarang nggak mungkin. Satu ruangan terus lo ngerokok gitu. Maksudnya ya bisa ada beberapa ruangan yang emang di-provide sama kipas, exhaust, karena orang bisa ngerokok. Satu sih emang harus ngerokok ya. Gitu, tapi ini enak nih, Kit. Nah, ini temannya rokok, Boy. Temannya rokok kopi. Temannya rokok. Kuluk-kuluk kopi. Yoi. Nama kopinya Kuluk-kuluk. UB ya? Seorang senimannya pelukis ya? Pelukis. Yang jelek ya karyanya ya? Tapi gue suka sih kan. Iya, gue juga suka, tapi jelek. Tapi orang kan jelek kan nggak harus selalu nggak disukai. Masalah nggak disukain. Itu kan pilihan artistik ya. Tapi lu jarang berkarya lagi karena bikin kopi terus. Oh gitu. Mungkin ini karyanya lagi kita minum. Dan dia bilangnya ini bukan kopi, dia bilangnya ini merchandise. Merchandise, keren. Cek Instagramnya aja. Ya. Sampai situ nggak sih kontraknya? Enggak ya. Terus tadi mana? Oh ya, satu smoking room, kedua ngipok lah pasti lah ya. Harus ngopi ya. Jadi harus ngopi. Kalau nggak ada kopi, nggak bisa ya. Kalau ibarat ekosistem binatang tuh, nah, kalau dua itu hilang, kagak jalan tuh putarannya. Terputus berarti. Terputus, obrolan juga kaku. Berapa lama lu bisa bertahan tanpa adanya kopi, misalnya kalau nongkrong? Nggak pernah gue kayaknya deh, pasti harus ada. Harus ada ya. Sementara lo bawa gitu biasanya juga ya? Iya, kadang buat tumbler sendiri. Oke. Ya. Kering juga soalnya pasti, membuatnya kering. Enak juga kalau ngobrol kering. Terus gitu, berarti kalau apalagi tadi berarti satu smoking room artinya bisa ngerokok, yang kedua kopi harus ada. Nah udah pasti itu kalau dua itu terpenuhi, udah pasti ruangannya enak tuh. Walaupun lu sendiri? Ya paling enggak ngomongin sendiri, gua sama handphone mesti. Oh iya. WhatsApp sama orang. WhatsApp sama orang. Tetep buat gue itu ngobrol. Ngobrol. Duduk sendiri, ada kopi, terus WhatsAppan sama orang tuh bagian dari ngobrol sebenarnya. Ya. Dan lebih dari satu kan kalau WhatsAppan. Di grup berapa orang coba? Nah gitu-gitu. Nah udah pasti tempat tongkrongannya udah pasti oke tuh Bor. Kalau dua itu terpenuhi menurut gua. Udah pasti emang di setting. Atau kita yang nyeting sebenarnya bisa jadi kayak gitu. Ini aja kayaknya kebanyakan kita yang nyeting ya. Kayaknya kita yang nyeting. Jarang banget kita tempat yang udah disediain. Kadang-kadang kita banyak improve di kitanya, di mata kita tuh kayak wah ini kayaknya kurang geser, oh ini kayaknya ditambahin itu dan seterusnya. Sama terakhir harus ada bangku Boy, gua nggak bisa jongkok gitu. Oh lo nggak bisa jongkok ya? Wah lo berarti anak hardcore yang nggak bisa jongkok ya? Anak bola sebenarnya, kalau bola tuh di bagian depan, kalau foto dia begini kan. Nah oke, dia anak yang lo paling depan tuh. Paling depan. Tapi Git, kalau ngomongin satu lagi tadi apa? Berarti udah cukup tuh?
Udah cukup tuh berarti? Cukup. Rokok, Rokok, jangan kopi, di bawah matahari lah. sama ada. Oke, sepakat. Kalau ada Nugget biasa. karena kita kan suka ini Le, kebiasaan bawa speaker bluetooth. Wah, Itu juga oke. tuh Sayup-sayup. notes tambahan tuh buat nongkrong. Speaker bluetooth kadang ya suka dibawa-bawa sama orang lah. Kan Iya. kecil sekarang. Iya. Terus apa namanya? Selain itu dia ruangannya berarti udah beres nih ya, gitu. Yang paling bisa bertahan lo jadi lebih lama tuh apalagi gitu? Dengan tadi komponen-komponen alat tongkrongan, wes. Selain bisa merokok dan ada kopi. Teman ngobrol lu penting juga, Boy. Oke, yeah. Kalau lu Nah lu tipikal yang membangun suasana atau lo yang harus atau malah misalnya wah gue harus karena ada dia nih, wah pasti suasana nih gitu. harus. Gue paling nggak suka ngobrol. Ada satu yang dominan, gue paling males tuh. Gue dong. Lu nggak dominan hitungan gue. Iya. Masih ada yang lebih parah dari lu yang pokoknya misalkan ada berempat, semua omongan 3 orang itu dibahas sama dia. Itu maksud gue tuh orang dominan banget ya, pingin ngomong terus. Nah kadang gimana caranya biar bisa satu caranya adalah ngecengin tuh orang sebenarnya. Biar cair lagi gitu. Itu males tuh kalau ada yang ngobrol dominan. Lebih enak ngobrol tuh sama orang-orang yang emang punya sesuatu yang kadang kita nggak tahu. Wah terus itu. Jadi Entah dia dari manakah, atau doi tadi pagi ketemu apa, atau dia mau ngapain, atau apapun lah yang di luar kehidupan kita lah. Iya. Terus, Oke. tapi Git, kalau yang sekarang ngomongin Good School nih sebagai tempat gitu, menurut lu juga udah cukup ya? Alhamdulillah. Buat kita sekarang bisa dan semakin bertambah ya orang ya, maksudnya ketika nongkrong apa. Terlepas dari pandemi ini, sebenarnya sebelum pandemi juga kan orang udah mulai datang emang buat nongkrong, buat ngobrol dan seterusnya gitu-gitu nggak sih? Iya sebenarnya kalau lihat jalurnya dulu ya lu tau lah dulu gua kan ngontrak rumah sama anak-anak bareng gitu kan. Sama Serum nih ya? Sama Serum. Iya. Nah, maksudnya dari rumah yang agak kecil, agak menengah dan agak lumayan besar. Terus tiba-tiba inget dong kita pindah ke Gudang Sarina ya kan. Wah itu buat gua kegedean tempatnya lah. Kadang gua aja nggak tahu lu datang atau belum, juga gua nggak pernah tahu karena ruangan gua di mana, ruangan lu di mana. Kadang gua kudu WhatsApp, lu datang belum? Padahal mah udah datang. Karena terlalu gede di Gudang Sarina kita nggak pernah tahu. Tapi terus kemudian ketika pindah ke Good School yang Jagakarsa sempat anjing jadi kecil gitu loh. Pasti jadi yang anjing jadi kecil ya. Padahal nggak ngaruh ya, padahal ada yang tempat lebih kecil lagi sebelumnya. Iya. Tapi kan manusia begitu kan, habis dikasih yang gede, dikasih yang kecil, terus ya mau nggak mau adaptasi. Nah yang tadi kita ngomongin setting itu, nah itu dikerjakan tuh sama kita tuh. Jadi zaman di Gudang Sarina sebenarnya kita tuh lebih banyak nyeting space-nya ya. Space ini buat nongkrong di sini cakep. Di depannya Popo, warungnya juga ada ya kan tempat. Kita banyak bikin skat sebenarnya. Biar begitu ya, biar bikin settingan yang berubah-berubah ya. Gudang gede banget dan kalau lu biarin kosong tuh kayak lu diri di lapangan futsal, lu nggak enak gitu. Emang harus di skat. Kemarin tuh kita banyak ngelakuin skat. Oh itu jadi salah satu treatment biar kalau lo sendirian nggak sepi-sepi banget gitu ya nggak sih? Paling nggak dalam satu ruangan yang besar itu ada ruangan-ruangan kecil yang bisa dijadikan tempat-tempat alternatif. Misalkan lu mau meeting di situ bisa karena udah ada skat. Gue nggak bicara skat yang gede banget ya, maksudnya bukan skat yang permanen tertutup. Enggak. Skat tuh bisa pakai, dulu kita cuma pakai apa sih tong-tong barel gitu doang. Terus ada kawat-kawat yang di setting sederhana, tanaman itu sekat buat gue. Cuman jangan begitu. Paling nggak ada ruang alternatif yang semisal lu ada tamu bisa nggak mungkin nongkrong depan kantinnya Popo yang mejanya dipakai anak-anak makan setiap hari. Paling nggak lu ke skat yang lain. Banyak ruang buat kita bisa ketemu orang lah ya. Di settingnya begitu ya. Tapi sebenarnya perlakuan yang ada di Gudang Sarina sampai ke sekarang ke Jagakarsa di Good School ini juga sebenarnya kita juga melakukan hal yang sama ya kurang lebih. Persis, harus. Ya, banyak ruangan-ruangan, bisa kemana-kemana segala macem. Nah gitu, tapi ngomong-ngomong lagi, kalau tarik mundur lagi sebenarnya lu
Lu emang doyan nongkrong nggak sih dari dulu sebenarnya? Banget. Dari sebelum kuliah misalnya, dari pas lu serum deh gitu. Kalau saya kuliah, dari zaman SMA aja, gue setiap malam minggu nggak pernah pulang gue. Jadi kalau dibilang orang tua gue berapa, orang tua gue bisa ada kali 10 orang tua. Maksudnya tuh Tempat-tempat itu ya kalau datengin ya. Nyokap bokapnya temen gue tuh kadang udah gue bilang orang tua. Karena setiap sebulan sekali gue suka pindah-pindah gitu. Kenapa gue pindah-pindah? Karena malam minggu suka nongkrong. Yang kedua, baliknya kemalaman. Yang ketiga, nggak punya motor. Yang keempat, nggak ada angkot. Nah itu alasan paling. Oh, lo ngomongin motor, kayaknya kita mesti ceritain sesuatu hal deh. Yang kita naik motor. Naik Mio. Aduh, gila. Wah, itu keren sih. Itu parah sih gitu. Jadi zaman 32 dulu kita keliling ya. Kita ke Trisakti seinget gua. Kita kemana-mana, ke kampus-kampus, datang berdua, kadang-kadang ada yang bertiga, ya kadang ada yang bisa, nggak ada yang bisa semua jadinya sendiri gitu. Pas pada saat itu kita berdua ya kita. Berdua. Bawa apa aja kita tuh. Zaman itu kita nggak punya laptop kayak. Belum punya laptop gua 2006, 2005 tuh belum punya laptop. Kita pakai apa terus? Kita bawa DVD player, boy. Kita bawa DVD player. Bawa proyektor. Bawa Altex speaker yang udah ada subnya. Iya, bukan speaker yang kecil ya. Enggak. Altex speaker yang ada subnya. Nah, itu dan harus subnya segini ya. Subnya segini. Proyektor segini lah ya. Nih. DVD aja segini, boy. DVD segini, nambah tapi tipis ya. Nih kalau gua tumpuk nih ya. Nih, ini DVD, Altex segini, Altex. Tambah proyektor belum. Proyektor. Iya. Belum kabel-kabel. Belum kabel-kabel dari dalamnya lah ya, nambah sedikit lah ya. Nah, ini kalau boncengan motor sebenarnya lu nggak bisa, yang di belakang nggak bisa ngeliat apa-apaan ya. Nggak bisa. Motor Mio lagi. Motor Mio. Mio siapa tuh ya? Brengsek. Itu. Jadi gua pernah punya Mio gitu. Gua pernah punya Mio. Gua boncengin orang apa segala macem, nggak pernah tuh kempes tuh gitu. Tiba-tiba berbarengan sama kita bawa barang itu tuh sama ada bukan barang sih, yang satu lagi dosa, yang satu barang, yang satu dosa nih gitu. Baru jalan bentar, ini kok kenapa melewat gini? Itu pulangnya, boy. Pulang ya? Pulangnya. Udah mau sampai Ruru Tebet. Ruru udah di Tebet waktu itu. Ruru udah di kita di Glael. Ruru di Glael waktu itu. Masih di Glael. Masih di Glael. Tapi kita taruhnya ke bengkelnya di depannya dekat situ lah. Dekat situ. Karena inget gua jalur Pancoran waktu itu. Iya, kita berdua, kita habis dari Trisakti, presentasi Jakarta 32, dan balik melewat tuh ya bannya. Anjir. Coba kalau sekarang kita presentasi, semua data ada di Drive ya kan? Oh, benar. Pakai handphone sekarang bisa gitu. Mereka juga punya komputer laptop beres kali tiap kampus. Di sana ya, tempat kampus ya. Proyektor udah dipasang di atas. Oh iya, kadang-kadang kita suka nanya di kampus lo ada proyektor nggak gitu? Kalau nggak ada ya kita bawa. Gitu, ya. Sekarang lebih enak sebenarnya presentasi. Cuman anak-anaknya malah nggak enak sekarang. Oh, kenapa gitu? Ipes. Oh, nggak ada yang terlalu banyak ini ya? Bikin sesuatu gitu maksudnya atau gimana gitu? Itu jadi masalah buat Jakarta 32 sebenarnya sih. Oke. Ya sebenarnya kita berdua kan udah nggak kuliah ya, jadi agak-agak maksa lah kalau harus main ke kampus-kampus ya, approaching anak-anak tuh agak maksa. Bahkan terakhir 2012 pendekatan gue lewat mana? Dosen. Oke, karena masih teman-teman gue dosen. Yang ya. sangkatan bahkan udah yang dosen. Jadi entry point-nya dosen, bukan anak kampus. Malah nanya ke dosen, gimana sekarang nanya gitu? ke dosen, gue ke tempat lu dong, gue presentasi gitu. Karena udah kejauhan. Nah, abis itu gue mikir sama anak-anak, wah ini harus nyari yang baru nih. Emang 32 tuh harus yang masih kuliah menurut gue. Ya. Dulu kita juga bikin Jakarta 32 gitu ya, karena kita juga masih kuliah. Jadi terus kebutuhannya jelas. Idenya banyak, karya juga, wah bertubi-tubi gitu. Kita tuh yang brengseknya kita sampai menyeleksi, gila. Lu bayangin saking banyaknya. Sebenarnya kan kalau sedikit nggak perlu diseleksi dong. Nggak perlu, banyak banget. Ini banyak banget kan? Karena kita menginkludkan karya tugas. Jadi kan nggak apa-apa. Alasan kita membuat Jakarta 32 adalah salah satunya adalah karya yang lo bikin, baik itu tugas atau bukan, sebenarnya itu kan buah tangannya si mahasiswa ini. Daripada jadi sampah, baik itu di kampus maupun di kos-kosan atau di rumah, mending lo submit. Tapi diseleksi dulu. Tapi kita seleksi. Nah, proses seleksinya yang bangsat sih menurut gue. Brengsek ya. Waktu itu ketemu, itu juga jadi salah satunya gitu ya. Itu gue sampai sekarang gitu ya, nggak lupa kayaknya setiap detiknya waktu itu gitu yang
Gila, kita dari semua kampus duduk bareng, diundang Sampai jam 3 pagi, gila. dan datang semua. Iya. Terus presentasi. Terus semua boleh komen. Ngapain ya? Wah, gila sih Keren gitu. sih. Tapi itu buat gue waktu dimana yang paling saik buat gue. Saik. Ya, yang kayaknya lo apa ya? Ya lo nothing tulus aja. Lo naruh karya, lo punya ide, terus lo ceritain ide karya lo apa, yang mau komen silahkan gitu-gitu. Dan 32 tuh bikin gua Dan nggak ada yang ini ya, kayak nggak ada yang mental deh gitu. Menurut gua. nggak kalau yang mental Maksudnya mental tuh, pasti maksudnya yang- konteksnya Oh, mental iya. nih gini. Misalnya lu presentasi di depan gua, lu presentasi nih lagi rame-rame, lu presentasi, wah ini karya gua tentang ini. Wah habis itu kan, wah semua komen tuh, bar. Elunya tuh kagak mental. Enggak. Karena apaan? Momentumnya adalah, walaupun waktu itu baru kenal, lu tuh ngerasanya kayak, ya emang nih gua lagi sama temen gua, gua lagi presentasi di depan temen gua. Gua ngerasanya gitu sih gitu. Walaupun gue belum tahu namanya semua secara lengkap waktu itu ya. Gila lu banyak banget. Itu di Itu Ruru, orang itu yang- di Ruru Ruru- Jaksa. Iya, kejaksaan. Jaksaan. Iya. Bahkan yang orang yang lewat aja tuh tiba-tiba langsung komen, Bro. Baru lewat ya? Lewat doang. Baru masuk, ngeliat, nanya. Terus masuk lagi. Masuk lagi Hilang. hilang habis itu. Iya. Om Leo tuh kayaknya Om Leo. Jadi ya dari kampus nih ya, anak 32 nih yang kampus gua aja deh. Itu pede banget, Boy, sama karyanya, Boy. Karya gua dipuji-puji nih sama anak kampus. Bahkan dosen juga dibilang oke. Sampai Ruru. Mampus. Ya, itu karya siapa tuh? Itu karya lu? Gak usah gue sebut lah, anak kampus gue lah. Iya, gitu lah ya. Banyak lah. Pede banget di kampus. Ini karya gue the best. Apalah foto esai, lukisan, grafmur, apapun lah. Sampai presentasi, dokem. Runyam. Dokem. Langsung, kok Wah, dia bisa dapat pertanyaan publik kayak gitu ya? Gitu. Iya. Itu berarti langsung ke publik tuh. Banget. Walaupun publiknya masih kecil. Kecil, tapi tajam. Jadi dulu ya. Tapi emang git apa buat gua era itu setajam itu kita apa namanya layangkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu emang seneng juga ditanya kayak gitu. Gua curiganya. Iya, karena Lu lihat deh, iya, karena mukanya deh. Runyam-runyam duduk lagi, dia ketawa-tawa lagi gitu. Bahkan dia tegang nih. nungguin berikutnya, dia pengen nanya juga. Kayak MG deh, coba. Sketsa. MG dulu dia. Anjing jelek banget. Berantakan dulu karena Popo, parah Popo. Popo diceng-cengin. Bikin apa? Bikin bom ya? Bikin bom waktu. Dari pilok. Dari pilok, ada jamnya lagi. Iya, Sempet yang lain. iya. Popo bikin karya apa sih. Oke. Tapi ya itu Popo mahasiswa gitu. Itu Popo Iya, kuliah. Kita ngerasain memang kalau zaman kuliah emang. Nah ini yang menarik nih gitu. Satu lagi gitu. Dulu kan kampus ketemunya setelah lo lulus, gue lulus, teman-teman di Trisakti lulus gitu ya. Anak-anak UMN yang lulus apa segala macam baru ketemunya di luar. Ya. Nah yang menarik sebenarnya dari Jakarta 32 buat gue adalah sebelum lo ada di luar, sebelum lo profesional lah ya kan, Melegitimasikan diri lu lah. menglegitimasi, oke, gue desainer, atau gue grafis murni yang akan muncul di masyarakat lah ceritanya gitu. Nah sebelum itu emang gue ngerasanya emang wah ternyata banyak nih yang barengan sama gue nih. Banyak banget. Dan gue akan ada nanti di luar barengan sama orang-orang ini, gitu nggak sih? Iya, banyak banget. Lu rasanya gimana tuh? Nggak, sebenarnya kalau ya teman-teman kita yang awal-awal ya dari 2004 tuh ya kita masih temenan lah ya sama anak-anak ya. Masih. Ya walaupun banyak yang, maksud gua mungkin ada yang pindah kota, pindah negara, Iya. atau yang banyak yang udah jilbab gitu, banyak banget yang udah jilbab. Terus ya pasti udah punya anak lah ya. Cuman emang yang menyenangkan adalah paling enggak gue tahu nih dulu Dewi kayak gini nih. Busuk ya? Gue tahu lu, maksudnya lu nggak usah jaim-jaim lo di sosial media, gue tahu lu dulunya begini. Oh gitu, Boy. ya. Lu Banyak sebut lah yang nama kayak lah. gitu ya, banyak yang kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi sebenarnya Git, yang menarik dari Jakarta 32 satu lagi adalah soal agak-agak brotherhood-nya juga nih gue ngeliatnya gitu.
ada perjalanan yang ke arahnya ke situ. Karena apa? Kita dipertemukan, terus kita tiba-tiba bikin sebuah perhelatan pameran di Galeri Nasional. Mahasiswa Galeri Nasional. Gue pertama kali ketemu orang lokur nih, woi deh. Lu pernah pameran di mana? Gue pernah pameran di Galeri Nasional. Langsung, kayak kebakaran jenggot. Emang susah banget entry point-nya buat mereka. Mau di kita dikultuskan tuh gedung. Gila. Tahu-taunya mahasiswa isinya berantakan. Mahasiswa, karyanya begitu. Wah, gila. Tapi kita tapi masih dicatat nih, kita kan kagak di gedung A, tapi ya takutnya tuh orang-orang yang nyangka nangkanya gedung A. Enggak. Terlalu sakral. Kita tidak memilih gedung A sebenarnya. Kita memilih gedung C dan bisa B. Gedung A ya, tapi kita nggak mau. Kita nggak mau waktu itu. Karena kita pikir terlalu tinggi ceilingnya ya. Ketinggian. Kasihan karya-karyanya. Jadi kita nyari yang ceilingnya. Jadi kita nyari ceilingnya agak kecil. Ceiling yang pendek. Jadi B sama C ya. C sama B. Tuh, itu juga keseruan-keseruan yang lain di Jakarta 32 dulu juga karena mungkin ngerjainnya bareng, sampai nginep di Ruru juga. Panitianya, senimannya, tim dokumentasinya, pengisi acara, programnya, pengisi acara itu bareng. Semuanya dari mahasiswa. Tapi kalau akses waktu itu memang dibantu sama Ruru lah ya. Selain sarana yaitu tempatnya Ruru jadi base camp. Tempatnya udah jadi buat titipin barang, presentasi, tiap kelar diskusi beberes. Nah gitu, kalau sekarang gini, tadi kan kita ngomongin nongkrong, terus kita ngomongin Jakarta 32 nih gitu. Terus hubungannya kan, kita waktu itu emang butuh ruangnya gitu, makanya diprasaranai gitu. Sekarang pertanyaannya sederhana, teman-teman mahasiswa yang sekarang nih, butuh ruangan itu nggak sih? Gitu, sepengetahuan lo nih gitu. Masih butuh ruang atau enggak, gue di rumah aja gue juga bisa nih gitu. Mau terkoneksi kan gue bisa chat sama dia, Zoom dan seterusnya lah. Sebenarnya kalau ngomongin ruang pamer zaman kita dulu tahun 2000-an itu udah ada DeviantArt menurut gue kayak platform kayaknya digital udah ada DeviantArt deh dulu. Udah ada, udah ada. Jadi misalkan lu bicara portfolio gitu, tapi misalkan bukan lu bicara pameran kan sebenarnya ada yang kemarin sempat bahas. Jangan-jangan anak zaman sekarang cukup dengan pameran di Instagram. Oke. Tapi zaman kita udah ada DeviantArt. Sama juga, udah ada gini. Gue anggaplah lu pameran online deh. Lu pameran online, lu bikin pamerannya contohnya di Instagram deh sekarang deh yang paling populer. Pasti minimal 2.000, 3.000, 5.000 orang nih ngelihat ini karya. Walaupun cuma segitu doang. Kalaupun komennya cuma wah keren. Bagus. Brilian, magnifik. Nggak nyangka nih lo bisa. Ternyata lo realis ya. Aparat nggak? Lo ternyata anaknya realis ya. Oke, maksud gua. Terus ada yang bilang, gini doang boy. Wah, itu pasti anak kampus tuh. Biasanya teman kayak gitu. Tapi beda nih kalau pameran langsung gitu. Begitu ngeliat wah. Terus begitu belum nanti diskusi artis talknya apa segala macam, buat gua itu sih gitu. Itu yang nggak bisa belum dibayar tuh, belum dibayar tuntas sampai sekarang buat gua. Lu sendiri percaya nggak sama itu? Iya, gua percaya itu. Emang kan ya dari 2004 sampai sekarang gitu masih berkecimpung karena emang nyaman di situ nyaman. Nyaman dalam artian tuh sebenarnya kalau lu suka ketemu orang-orang baru. Ini terakhir nih 2019 kita udah ngumpul 332 sama anak kampus yang masih muda-muda. Gue ikut kan? Gue ikut. Wah, karyanya gawat-gawat. Karyanya gawat-gawat. Karyanya itu udah mendekati profesional. Kalau dulu kan enggak ya. Ya orang pas presentasi karyanya kanvas. Bawa kanvas. Wih, karya gue, udah gini, karya gue cakep deh, gini, udah cakep. Begitu dari belakang kelihatannya, lah kok gambarnya beda sama yang di depan. Ternyata ngeblok kanvas. Ngirit. Ngeblok kanvas abang-abangannya. Biasanya anak-anak aku bener nggak kegap. Iya. Punya abang-abangnya biasanya gembel tuh. Mending kanvas, ada yang bawa kertas doang. Kertas di dulu kan kalau itu kini MG ya. Yang abis itu di scan pakai OHP. Anak Niropa kan suka anjing masih OHP. Anak Niropa kan suka punya folder yang gitu tuh. Iya. Buat gambar ya, buat nyimpen gambarnya dia. Nah, terakhir tuh udah pakai PowerPoint semua, boy. Iya, ini karya gue. Wah, gila gini dong. Di Zoom dong, bisa di Zoom. Dulu Zoom lu mesti begini. Nggak. Gua dulu ngerasain bedanya dulu sama sekarang nih gitu. Sekarang itu memang udah
dipersiapkan sama kampusnya, doi itu udah siap terjun ceritanya. Dengan konteksnya gini nih, industri gitu. Dengan konteks industri ya. Jadi kalau lo presentasi karya, nih bang, gua bikin pertama historinya dulu, intro, kenapa, pendahuluan, sampai nanti konsepnya udah keren set, pas sketsanya, wah jelek. Ada yang penjelasannya jelek, karyanya keren, tapi nggak nyambung. Gitu. Nah, banyak tuh kalau kayak gitu. Wah tuh, wah enak, emang enak tuh biasanya makanan-makanannya makanan kita tuh biasanya. Itu nutrisi tuh. Tabrakin aja tuh, pasti mencalnya banyak banget. Tapi sebenarnya juga biasanya nggak melulu kita kan. Gimana menurut teman-teman yang lain gitu. Jadi juga mempersilahkan teman-teman yang lain, kan juga mereka punya pendapatnya masing-masing. Tapi sekarang Git, kalau lo ngomongin nongkrong dengan soal nyaman yang tadi, lo bilang kita tuh nyaman dengan itu gitu. Bukannya kita anak-anak muda nggak boleh nyaman ya gitu. Bener nggak sih? Nggak boleh nyaman di kampus. Kontradiksi nih jadi. Menurut gue nggak boleh nyaman di kampus. Oke, yeah. Alasan gue cabut dari kampus waktu itu ya, karena gue ngerasa dulu kita pernah bikin karya kolaborasi bareng gitu. Itu lumayan agak diprotes karyanya. Cuman waktu itu ketika kita masih di kampus, jadi aman dalam artian, ayo udahlah anak kampus gitu. Terus lu kalau mau apa? Excuse tuh ya salah satunya. Iya, lu kalau lu kayak gini, wah lu nyamperin gua di kampus, kan aman ya sebenernya. Kayak kalau bikin kesalahan misalnya, ya namanya juga pang. Iya, juga excuse jadinya. Anak pang, namanya juga mohak. Kampus, namanya juga mohak. Nah, ketika lu keluar dari kampus, wah, kata nyaman itu, mesti lu pikirin lagi tuh. Iya. Bikin karyanya lu pikir. Karena kan gini, karena biasanya gua dan anak Serum biasanya suka bikin karya yang hubungannya sama ruang publik. Kita tanggung jawabnya besar sebenarnya. Setiap akhir tahun tuh gue inget tuh. Iya, tanggung jawabnya besar. Gue pernah ngirim poster lah, apalah awal-awal tuh ya. Gue pernah bikin project yang ngundang teman-teman street artist datang ke kampus gua waktu itu. Wah, gue datang. Karyanya di blok. Lu datang kan? Gue datang. Aram, ada anak. Gue datang. Banyak. Gue sempat datang. Banyak lah. Kan itu emang acara kan? Acara. Iya. Ada yang di blok ya? Salah satu karyanya emang ngeblokin karya-karya graffiti yang tidak terbaca. Maksud gua kalau dalam bukan yang halal haram ya? Iya, dalam bahasa DKV kan ada karya yang dianggap informatif atau yang bisa terbaca. Nah, menurut dia kalau karya-karya yang cuman throw up atau apapun itu yang tidak ada pesan dan segala macam itu dianggap haram sama doi. Dianggap haram. Sukses. Rame jadi pembahasan. Datang. Walaupun senimannya saat itu kalah ketika diskusi, nggak apa-apa buat gua. Jadi proses belajar lah. Yang penting dan yang paling bagus adalah karena apa? Karena dibikin diskusinya itu bukan di luar. Benar. Ngerti gak? Kondisinya adalah lu di dalam kampus, yang ini adalah wilayah pembelajaran. Betul. Sebenarnya itu juga udah beres. Walaupun emang nggak mungkin nyewa gedung juga sih, emang jadi ya udah pakai kampus aja. Iya juga sih. Tapi oke sih itu datang sih, gue seneng banget sih. Buat nggak, gue datang di acaranya, tapi ya waktu itu gue ingat ada Babam. Datang semua. Datang anak kampus datang tuh, anak dari IKJ datang, apa segala macam. Gue kalau nggak salah datang tapi nongkrong gitu waktu itu gitu. Terus gitu, kalau sekarang kan nih lu udah di Good School nih, ya gue bisa ceritain dikit dong, apa nih yang lagi lu sibukin di Good School? Lu jadi apaan sih di Good School? Ini banyak orang-orang juga nanya nih. Gitu, misalkan nggak tahu nih Sigit, ada Sigit nih, ada siapa lagi nih? Ada Gentong misalnya, terus ada siapa lagi nih? Ada Ube gitu. Ada Hasrul, ada Ajeng, ada. Oh, ini sebenarnya pada ngapain sih di Good School gitu? Lu bisa ceritain nggak gitu? Secara ngomong nih gue mata gue selalu kesini nih. Boleh juga nih potnya nih. Marble tuh apa? Warnanya marble. Oh, warnanya marble. Ini cacahan plastik ya? Ini nanti gue ceritain deh. Oh ya, boleh. Apa, ini bagian dari salah satu project nih ya? Bagian dari yang program yang gue develop sama anak-anak lah. Apa nih? Research and development berarti ya? Ya bisa dibilang research and development lah. Tapi kita nyebutnya jadi laboratorium aja, lab aja. Nah, jadinya kalau yang gue lakukan di Good School sama anak-anak adalah sebenarnya nyari gara-gara, dalam artian ngebikin program, ngebikin project. Jadi kalau misalkan
Ruang Rupa punya video, punya 332 yang tadi kita ngomongin, punya Ruru Cage, Serum punya Remedial, terus GH punya Studiografi dan sebagainya. Nah itu tuh yang selalu ngobrol, bikin sesuatu, program, art project, atau bisa spesifikasi di diskusi, pameran, screening, workshop lokakarya segala macam sampai lab itu yang kita kerjain di sini. Dan acara besarnya biasanya kita bikin open house setiap akhir tahun. Open house setiap akhir tahun, semuanya bikin serempak acara, bahkan ruangannya full dipakai semua buat pameran sih, paling gede pameran sih biasanya. Nah, ntar si audiens datang tuh bisa nikmatin, oh ini good school, ini good site, ini sekolah kolektif, anak-anaknya tongkrongannya begini. Nah itu kita kerjain tuh sebenarnya selama ini. Nah cuman nah sejak Maret nih kemarin lah ya. Iya. Jadi kalau ada yang penggemar Good School lewat Instagram terus, wah Good School kok ipes-ipes aja nih. Nah emang harus dikosongin. Semenjak Maret kita redup dulu deh. Iya. Tapi kan bikin beberapa kali bikin project tuh. Iya. Secara online ya nggak? Bung Armando bikin virtual galeri sama konsertual, Leru Radio gitu-gitu ya. Emang salah satu cara yang paling tepat sekarang untuk dilakukan, karena lu terlalu gua nggak bilang berbahaya, maksudnya terlalu resiko lah, lu bisa ngundang banyak orang untuk datang ke pameran gitu. Salah satu caranya adalah ya udah lu memvirtualkan, mendaringkan pamerannya, bahkan konsernya. Nah, lu tonton deh tuh di rumah deh tuh, via website, lu beli paket data, lu tonton deh tuh, lu nggak usah kesini. Karena jadi repot juga kitanya nanti kalau lu berbondong-bondong kesini kayak zaman pembukaan pameran yang biasanya. Dan selalu rame lagi. Mohon maaf kita nggak bisa dulu, tahan dulu aja. Demi kebaikan bersama lah yang ini. Iya. Cuman yang penting senimannya tetap bisa pameran, sama art handlinger tetap bisa kerja. Itu intinya virtual sih sebenarnya. Dan ruangnya Good School tetap bisa dipakai. Jadi nggak mubazir amat sih sebenarnya. Itu. Mudah-mudahan sih suka ya, yang pada nikmatin. Berarti intinya sebenarnya ini di Good School lu kesibukannya juga membuat ruangan dan tongkrongan lagi lah ya buat teman-temannya. Harus ngasih prasarana atau memprasaranai sebenarnya. Ya karena emang ya kita udah berapa tahun sih, 2 tahun lebih lah ya, sama 2 tahun di Jagakarsa. Iya. Itu tamunya kan random kan, kalau lu ngeh kan banyak yang kadang tamu lu gua nggak kenal, tamu gua lu nggak kenal, banyak kayak gitu kan. Dan daripada saling curiga disangkain tamunya siapa, mendingan udah jadiin satu aja semua. Bikinin tempatnya jadiin satu, lalu kenalan deh tuh, lu ngobrol. Ya biasanya kalau ada tamunya gua kenalin ke anak-anak, ngobrol gitu ya. Dan seterusnya. Yang repot kan kalau ada tamu dari mancanegara. Tiba-tiba ya kemarin Nurul jadi komentar, tiba-tiba banyak orang asing kesini pengen lihat kayak apa sih ruang Rupa Good School, kayak apa sih. Iya. Yang tiba-tiba mau ngeliat karya ya, nggak ada ya. Nggak karya juga, mau tahu aja. Iya. Sedangkan di garda depan security kan juga mereka bahasa Inggrisnya agak-agak kurang tuh, jadinya juga kadang nelfon, bang ini ada tamu bang, oke gue OTW. Jadi emang beragam lah yang datang ke sini, alhamdulillah. Walaupun tempatnya jauh ya, cuma menurut gue oke aja sih masih ada yang mau ke sini tuh. Git, rencana ke depannya Git buat si Good School sendiri, kira-kira program-program apakah akan jalan dalam bentuk virtual terus-terusan, atau kita akan ada ini nggak, ada ide-ide mengenai penongkrongan tetap harus ada dan terus-terusan gitu. Kalau sekarang ini kan karena kebetulan kita lagi waktunya janjian gitu. Padahal dulu kan kita nggak pernah janjian kayak gini gitu. Nggak, ujuk aja ya. Yoi. Kan kalau lu ngomongin Good School sebagai sekolah ya, studi kolektif, itu udah mulai lah ya. Udah sebulanan ini mengundang beberapa kolektif dari seluruh Indonesia. Oh, dalam Banyak konteks kota studi tuh. kolektif ya, yang paling, setahun ya? Iya, yang paling jauh seinget gue dari Maumere, ada dari Maumere. Banyak banget. Nah, cuman tetap aja setiap pagi kita Zoom. Setiap pagi kita online. Oh iya, sekarang jadinya larinya ke online dulu. Yang satu emang jarak,
yang kedua juga belum bisa ketemu. Cuman mudah-mudahan semester berikutnya, semester kedua, kayaknya pada mau kesini nih. Oke. Ya. Nah, jadi emang yang lagi persiapkan adalah itu yang pertama. Kalau Ya gimana protokoler lah, Iya, pengajaran bentuknya mesti protokol oke. sebagainya. Jangan-jangan pelajarannya jadi, outdoor gini. Jadi kan mereka juga kan belum ada yang sebagian belum pernah kesini. Jadi belum bisa ngeraba tuh kayak apa sih ruangnya, lingkungannya kayak apa sih. Ya. Kalau program-program lain tetap sih virtual tuh tetap lah harus jalan lah, online jalan lah. Ini lu ceritain dulu dong yang tadi nih. Git. Oke, ini jadi Ini topi kan aslinya dibalik nggak ya? Topi dibalik. itu cetakan ini kue pie. Ini alayu boy. Iya, baru kayaknya nanam ini. Apa lah ya? Emang tuh tanamannya begitu boy. Jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu anak-anak tuh beli mesin pencacah. Oke. Pencacah plastik atau yang ya benda-benda yang lunak lah, plastik atau apa bungkusan saset gitu-gitu. Nah, setelah itu kita mulai berpikir manfaatkan itu aja, manfaatkan limbah-limbah yang ada aja. Bahkan kadang gue setiap 3 hari sekali gue datang ke sini bawa sampah. Oh, lu malah bawa sampah lagi ke sini. Gue udah ngumpulin di rumah. Orang lagi pada buang sampah, lu bawa Gua sampah. bawa sampah. Iya. Habis ini udah dicacah, dibikin segala macam. Ya jadilah benda-benda pakai lah. Oke. Karena emang lagi begini, kerjaan juga lagi ipes. Yang tadi gue bilang, nyari kerjaan lagi. Salah satunya adalah ini. Salah satunya ini ya. Cuman kalau ada yang baru ke Good School, nggak cuman ini, ada tanaman-tanaman tuh. Tiba-tiba ada yang Nanam. ada yang hidroponik, ada yang bikin kolam lele. Wah. Tuh, juga Panen tuh. kangkung ya? Panen Pokcoy. kangkung, pokcoy, makan lele bareng-bareng. Nah, itu yang dilakuin kita sekarang karena emang ya manfaatin aja ruang lu. Iya. Tetap nongkrong dulu, awalnya nongkrong terus tiba-tiba ngide jadi patungan, dah beres sama ruangan lu. Ini nongkrong Bersih, profesional ya? Profesional. Anjir, nongkrong profesional. Studinya paling gitaran. Gitaran ya? Gitaran aja, asik ya? Asik ya? Oh lengkap lah tuh di situ. Alat-alat udah lengkap ya? Lengkap. Yoi. Bisa main ini, bisa main musik. Ini kita kayak lagi nongkrong di gang nih, banyak yang lewat-lewat nih, cakep nih. Iya, cakep. Wah, azan Git, berarti udah selesai nih, udah maghrib. Ya, Git, thank you Git ya. Udah setengah jam nih. Kita ngobrol-ngobrol. Kita mau sholat dulu. Kita terusin aja nanti kapan-kapannya. Oke ya. Ini gue ngundang Sigit, mungkin tadi juga belum ngintroin. Sigit nih adalah salah satu yang ada di Serum, Doi juga inisiator yang ada di Good School Ecosystem barengan sama kolektif Selain Ruang Rupa dan Grafis Huru-Hara. Yang pasti nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh mengenai nongkrong, ruang, dengan tamu yang lain. Dengan tamu-tamu yang lain sebenarnya bukan tamu sih, ini kita kayak ngobrol aja. Lo nanya ke gua nanya ke lo dan seterusnya. Orang gua juga di sini ya. Iya, jadi gua kan bukan jurnalis, bukan jurnalis gua. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Dimanfaatkan. Yo, yang bisa dimanfaatkan. Ini mungkin salah satunya bikin nongkrong yang online. Ya. Jadi yang lain juga jangan-jangan udah karena nggak bisa ikutan dari rumah aja nongkrong. Paling bisa komen doang. Kalau anak-anak Gus ada yang mau daftar gitu, gue mau dong diwawancara gitu. Ya boleh. Kalau punya kolektif atau punya teman atau punya apapun lah. Jangan-jangan punya band. Pengen. Kayaknya gue boleh nih. Gue sering nongkrong nih, pengen ngobrol-ngobrol nih. Karena tongkrongan gue unik katanya. Yeah. Nongkrongnya nggak sama orang. Bisa sama binatang. Bajunya motif-motif loh. Bajunya motif. Unik. Sip, thank you ya. Sampai ketemu lagi di... Ini acaranya namanya apa ya? Ya nanti ada. Udah ada nggak sih? Yoi. Yang tadi bumpernya ada lah. TikTok. Di bumpernya katanya ntar ada. Bumpernya ada lah. Yoi. Standar lah itu bumper lah. Sip, sampai ketemu lagi nanti kita ngobrol-ngobrolnya. Thank you buat Sigit-san. Thank you sama Kita dari Good School. Kita ini nyewa ya. Pas lagi kayak gini-gini kita nyewa tempat ini ya buat. Iya. Oh ya, thank you Kuluk-Kuluk. Lagi Kuluk-Kuluk. Sponsor. Nih kita iklanin biar nggak bayar. Biar nggak rayap. Ya, Makasih ya, Be. Sip. Oke, sampai ketemu. Deh.